Haleluya, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI RSCD dimanapun berada. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Sekali lagi saya mengucapkan syukur karena kita mendapatkan kesempatan kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat pada hari ini, yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama. Itu ayat 1 sampai 17. Saya hanya akan membacakan mulai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Sampai di sini saya beri tema catatan kelam. Catatan kelam. Ada satu ibadah yang sedang diadakan, kebaktian kebangunan rohani. Jemaat yang hadir itu cukup banyak, dan mereka terkejut pada waktu melihat ada sosok seorang pelayan Tuhan bersama dengan seorang yang dengan dia itu temannya itu seorang yang badannya itu seluruhnya tatoan dan orangnya itu gagah besar tinggi, seperti sangar sekali. Raut mukanya terlihat sangat sangar dan badannya besar penuh tato. Ketika tiba waktu pemberitaan firman, orang itu diminta untuk bersaksi. Melalui kesaksian itu terkejutlah rasa penasaran dari jemaat yang hadir. Mereka semua kaget mendengar kesaksian daripada orang itu, bahwa orang tersebut dia punya latar belakang sebagai seorang preman yang penuh, yang pernah masuk penjara berkali-kali. Dia dipenjara karena melakukan kejahatan dan sebagainya. Sebelum dia bertobat dan menerima Yesus, lalu memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia itu adalah seorang yang jahat. Semua jemaat dikagetkan dengan kehadirannya. Tetapi lewat kesaksiannya itu mereka sadar bahwa orang ini sudah bertobat. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus mengakui bahwa dirinya pernah memiliki catatan kelam. Dia memiliki latar belakang yang begitu kelam sebagai seorang penghujat. Rasul Paulus itu sebagai seorang yang penghujat, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang sering menganiaya orang-orang percaya, begitu ganas, dan juga ia dikenal beberapa kali suka membunuh dengan cara untuk
melempari batu, termasuk di situ dikatakan adalah Stefanus. Stefanus itu pernah dibunuh dengan dilempari batu. Dan Rasul Paulus setuju akan hal itu. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1a dikatakan demikian. Kisah Rasul 8 ayat 1a. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Paulus itu setuju kalau Stefanus itu dihukum mati, dibunuh. Dan juga di dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 dikatakan, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saul untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kita melihat latar belakang dari Rasul Paulus. Dia mengatakan dia adalah seorang yang begitu benci kepada orang Kristen, kepada orang yang beribadah kepada Tuhan. Dia tidak suka. Namun selain mengakui bahwa semua tindakan yang dilakukan itu tanpa pengetahuan dan di luar iman. Jadi waktu Rasul Paulus itu melakukan semua itu, dia belum punya iman kepada Tuhan. Itu di luar pengetahuannya. Paulus juga menyebut kesabaran Yesus yang luar biasa atas dirinya menjadi kunci pertobatannya. Kalau kita melihat Rasul Paulus itu, Yesus begitu sabar. Dia berbuat begitu jahat kepada orang-orang percaya, membunuh, menganiaya, dan sebagainya. Tapi Yesus begitu sabar untuk menghadapi Saul. Dan pada saat itu Saul bertobat. Kita melihat sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan ke seluruh kesabarannya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Tetapi justru karena itu aku dikasihanilah, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Di sini dia mengatakan Rasul, justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya itu seorang yang paling berdosa, yang tidak layak, tetapi Allah itu begitu mengasihi dia dan sudah memanggil serta menyelamatkan dia. Jika seorang Paulus dapat mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup, kita tahu Rasul Paulus itu mengalami pembaharuan hidup dari seorang yang hidupnya kelam, begitu benci kepada orang Kristen. Dia berbalik 180 derajat dan dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang memberitakan Injil. Paulus mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Ia meyakini bahwa orang-orang dengan latar belakang kelam lainnya dapat menerima keselamatan sebagai buah kesabaran Yesus atas manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin
ada di antara Bapak, Ibu, Saudara, atau orang-orang di luar yang mengalami hidupnya kelam seperti Rasul Paulus, Tuhan itu penuh dengan kasih. Terkadang kita justru perlu belajar, kita perlu belajar bersabar sampai melihat adanya perubahan nyata dalam diri orang-orang yang kita harapkan untuk bertobat. Karya Roh Kudus sanggup mengubahkan masa lalu yang kelam menjadi penuh harapan. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, itu Roh Kudus, Yesus sanggup mengubahkan masa lalu yang kelam itu menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia memperoleh hidup yang penuh dengan pengharapan. Yang dulunya begitu jahat, menganiaya, membenci orang Kristen. Hidupnya begitu kelam, tapi dapat diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah kita percaya kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mengalami hidup yang kelam seperti Rasul Paulus, kita tahu Allah sanggup mengubah, Allah sanggup memberikan pertolongan kepada kita semuanya karena Dia Allah yang hidup. Terima kasih telah mendengarkan, mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu. Tuhan, kami menyadari sebelum kami terima Engkau, hidup kami kelam, hidup kami penuh dengan dosa, hidup kami sering menentang Engkau Tuhan. Tapi bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau menerima hidup kami yang kelam ini. Engkau mau mengubahkan seluruh kehidupan kami, dosa-dosa kami. Dan kami boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan ini boleh mengajar kepada kami untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu berharap kepadamu. Berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Berkati balas dengan lipat kali ganda dalam usia mereka yang masih muda. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolonglah agar hidup keluarga GPDI El Shaddai bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Haleluya, terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.